وصلى الله وسلم عليه وعلى جميع أصحابه والآل. أما بعد فيا أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله حق تقوى كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah mengumpulkan kita untuk merayakan hari raya, hari kemenangan bagi kaum muslimin. Gema takbir berkumandang di mana-mana. Tapi sudahkah hati kita ikut mengumandangkannya? Lisan-lisan berucap Allahu Akbar, tapi sudahkah hati kita ikut gemetar menyebut nama Allah yang Maha Besar? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang ketika disebut nama Allah, hati mereka menjadi gemetar. Lisan-lisan berucap Allahu Akbar, tapi sudah jujurkah dalam mengucapkan? Apakah benar kita menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Besar dari hati kita yang paling dalam? Atau justru dunia dan gemerlapnya lebih kita utamakan dan kita dahulukan, dan kita masih bermudah-mudahan dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan? Apakah kita mengagungkan Allah dengan sekedar lisan, sementara hati kita justru jauh dan terlalaikan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kali kita merayakan Idul Adha, kita teringat dengan kisah Nabi yang sangat mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Dua orang Nabi, bapak dan anak, yang mengajarkan pada orang-orang setelahnya bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Bagaimana mereka berserah diri kepada Allah dengan seluruh jiwa dan anggota badan. Bagaimana mereka menjalankan perintah Allah dengan penuh ketundukan dan ketulusan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajarannya Ibrahim alaihi salam. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaknya kamu mengikuti ajarannya Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam terkandung padanya pelajaran yang sangat berharga, terkandung padanya hikmah yang sangat mulia, terkandung padanya contoh ketundukan, bagaimana ketundukan yang sebenar-benarnya kepada Allah Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan apa yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan dari keturunan orang-orang yang saleh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah keturunan yang saleh. Setelah lama menanti lahirnya seorang putra yang didambakan, bertahun-tahun sampai pada usia yang tua, Allah belum memberikan kepadanya keturunan, dan Ibrahim tidak putus asa, terus memohon dan berdoa. Tidak sekedar meminta diberikan anak keturunan, tapi keturunan yang saleh, yang senantiasa taat pada penciptanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira berupa akan lahirnya anak yang penuh dengan kesabaran. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa putus asa. Sampai disebutkan dalam sebagian kisahnya, beliau sudah berumur di atas 70 tahun, tetapi Allah belum memberikan putra kepadanya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya berupa anak yang penuh dengan kesabaran, anak yang penyabaran. Ingatlah jemaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa Allah akan selalu mengabulkan doa hambanya
Dan akhir dari setiap hambanya yang senantiasa berdoa dan bertakwa kepadanya adalah kebahagiaan dan kabar gembira. Allah mengabulkan doa Ibrahim, mengaruniakannya kepadanya seorang putra. Bukan sekedar seorang putra, tapi putra yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ibrahim alaihissalam sudah dikaruniai seorang putra, datang lagi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak itu sudah sampai pada usia yang sanggup diajak berusaha bersama dengan Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Ismail pun berkata, "Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, kamu akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang bersabar." Perhatikan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalihan orang tua merupakan sebab utama kesalihan anak-anaknya. Orang tua yang senantiasa mengajarkan kepada anaknya akan wajibnya tunduk dan patuh kepada Yang Maha Pencipta. Kemudian hal tersebut diterima oleh putranya Ismail alaihissalam dengan begitu tenang dan sabarnya, meskipun dia harus mengorbankan nyawanya untuk menaati Sang Penciptanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim." Maka ketika keduanya telah berserah diri, mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dan Ibrahim telah membalingkan putranya di atas pelipisnya. Nampaklah kesabaran dari keduanya. Dan kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami akan membalas orang-orang yang baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar." Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana sikap Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Sikap seorang muslim ketika mendapati perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah tunduk dan berserah diri kepadanya. Setiap orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan sejauh mana tingkat keimanan dan ketakwaannya, dan Allah pasti akan membalas setiap orang yang bertakwa dengan kebahagiaan, kebaikan dan kebahagiaan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, ketika Ismail alaihissalam hendak disembelih oleh ayahandanya Ibrahim alaihissalam, beliau berkata, "Ya abati, ushdud ribati hatta la at-taribah." Wahai ayahandaku, kuatkanlah ikatanku agar aku tidak memberontak. Waqfuf anni thiyabaka hatta la yantadih 'alaiha min dami syai'un. Jauhkanlah bajumu dari diriku agar tidak menetes memercik kepadamu satu tetes darah pun. Fatanqusa ajri, sehingga pahalaku bisa berkurang. Wa tarahu ummi fatahzan, dan ibuku akan melihatku sehingga dia bersedih. Kemudian Ismail berkata kepada Ibrahim, "Washhad syafratak, tajamkanlah pisaunya wahai bapakku. Wa asri' murrasikina ala halki liyakuna ahwala alayya fa innal mauta syadid." Percepatlah dalam memegang pisau tersebut, percepatlah dalam mengarahkannya ke dalam leherku, sehingga hal tersebut menjadi lebih ringan aku rasakan, karena sesungguhnya kematian adalah perkara yang sangat berat. Kemudian di akhirnya Ismail berkata kepada ayahandanya Ibrahim alaihissalam, "Wa idza ataita ummi faqra 'alaiha assalam minni." Apabila nanti kamu berjumpa dengan ibuku, sampaikanlah salamku kepada. Wa in ra'aita an turadda qamisi 'ala ummi faf'al. Kalau kamu memandang
baju ini, baju yang aku pakai ini nanti baik untuk kamu serahkan kepada ibuku, maka lakukanlah. Fa innahu asa an yakuna aslalaha anni, karena hal tersebut mungkin nanti bisa menghibur dirinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana sikap Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya. Dan perhatikan pula bagaimana sikap dari Ismail alaihissalam, bagaimana dia tidak ingin pahalanya berkurang, ingin agar ayahandanya menjauhkan bajunya dari dirinya agar tidak memercik sedikit pun darah padanya, sehingga ketika ibunya melihatnya, ibunya akan bersedih. Ismail memohon kepada ayahandanya agar bersegera untuk menyembelihnya, yang pada akhirnya Ibrahim menyembelihnya, tetapi pisau tersebut tidak bisa melukai leher Nabi Ismail alaihissalam, dan terjadilah apa yang terjadi. Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh dua nabi yang mulia yang senantiasa kita ingat ketika merayakan hari raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa jami'i ashabihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minina wal mu'minat, fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bagi siapa saja yang hari ini diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kurbannya. Tapi ingat, hendaknya kita senantiasa memperbaiki keikhlasan dari dalam hati kita. Bukan banyaknya daging, bukan derasnya darah yang mengalir dari sembelihan kita, tetapi ketakwaan dan keimanan kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darahnya, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita yang belum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga belum bisa mempersembahkan hewan kurbannya, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa memperbaiki niat kita, memperbaiki keikhlasan kita, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati wasayyi'at thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Siapa yang berniat untuk melakukan kejelekan tetapi dia terhalang belum bisa melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya dengan satu kebaikan yang sempurna. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang ternyata sudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi hatinya belum terdorong untuk menunaikan korbannya, hendaknya kita ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari tersebut, di hari kiamat, kamu benar-benar akan ditanya atas nikmat yang diberikan kepadamu. Demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menerima amalan-amalan kita. Semoga siapa yang berkorban pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.